Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 3 bulan Januari ya, tahun 2023, hari Selasa guys. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang mungkin hari ini masih bisa ya berkecimpung di rutinitas hariannya, dan tetap saya ingatkan sekali lagi buat kalian semua yang ada di keramaian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dan buat kalian yang masih di perjalanan, kalian harus patuhi rambu lalu lintas ya agar selamat di jalan tentunya guys. Dan kita langsung aja ya menuju ke informasi update dari Global Crypto Market Cap, di mana hari ini guys perubahan harga hari ini cukup bagus ya. Global Crypto Market Cap hijau naik 1,06% guys. Ini bagus banget untuk mengawali pergantian hari ini ya. Tapi untuk Bitcoin masih merah meskipun tipis di 0,22% ya dalam waktu 24 jam. Kemudian untuk Ethereum ini hijau meskipun tipis juga guys di 0,64%. Begitu juga dengan BNB tipis hijau 0,11%. SRP juga tipis ya di 1,8%. Ini cukup bagus. Cardano naik 1,27%. Polygon 2,52%. Litecoin cukup bagus naikannya di 5,56% ya. Bahkan di Solana ini naiknya malah cukup tajam di 13,09% guys. Apakah ini menunjukkan bahwa Solana sudah mulai bangkit? Nanti kita akan coba cari tahu guys. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata hijau ya. Tepatnya untuk peringkat 100 di Coin Market Cap lumayan bagus guys ini untuk mengawali minggu-minggu ini ya di awal tahun 2023 ini. Kemudian kalau kita langsung lihat ya untuk perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat di chart di sini ya, cukup bagus guys untuk mengawali pergantian tahun di 2023 ini ya. Selama 3 hari menunjukkan candle hijau, ini bagus banget guys. Dan apakah nanti akan retest lagi dan akan mencoba untuk bisa menembus di MA50 dan MA20 ini guys. Karena bisa kita lihat di sini ya, dua trendline MA ini kayaknya berjalan berdampingan, dan ini tentu saja akan membuat titik resisten yang cukup kuat untuk bisa ditembus oleh harga Bitcoin ini. Dan kita lihat nanti seperti apa ya perkembangannya, apakah tren naik dari Bitcoin ini akan berlanjut dan bisa menembus MA20 serta 50. Kita nanti akan updatekan lagi. Dan jika bisa tertembus, maka harusnya ya target selanjutnya ada di area ungu ini guys, untuk mencoba retest lagi di MA100 yang hijau ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi, dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Dilansir dari theblock.co guys. Nah, di sini diinformasikan bahwa pengembang dari Bitcoin awal ya ini mengklaim telah kehilangan 3,3 juta dolar setelah terjadi eksploitasi PGP. Pengembang Bitcoin Core Luke Dashhager mengklaim bahwa dompetnya telah dihack ya karena kompromi pada kunci Pretty Good Privacy atau PGP. Dompet Dashhager memiliki beberapa transaksi keluar ya pada tanggal 31 Desember guys, dengan total lebih dari 200 Bitcoin yang keluar guys, dengan estimasi kerugian aset senilai 3,3 juta dolar ya pada harga pasar saat ini. Kunci dari PGP saya telah dikompromikan dan setidaknya banyak Bitcoin saya telah dicuri, katanya. Tweet Dashhager pada tanggal 1 Januari menambahkan bahwa mereka tidak tahu ya bagaimana caranya, dan dia tidak menyebutkan dengan pasti bagaimana pelaku bisa mengakses kunci PGP dari Dashhager ini guys. Pretty Good Privacy ini adalah metode kriptografi ya untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Ini dapat digunakan untuk mengenkripsi informasi yang disimpan pada server untuk melindungi terhadap akses yang tidak sah atau adanya penyusupan. Perlu dicatat ya, bahwa kunci yang dihasilkan melalui PGP ini dapat digunakan untuk memverifikasi sepotong data tertentu seperti legitimasi download perangkat lunak. Meskipun belum dikonfirmasi ya secara pasti apa yang menyebabkan exploit ini, banyak yang menebak bahwa server yang digunakan oleh Dashhager ini mungkin telah diretas untuk mencuri datanya, termasuk kunci pribadi untuk dompet Bitcoinnya guys. Pada bulan November, Dashhager juga mencatat bahwa servernya telah dikompromikan guys. Hack tersebut masih baru sekali, jadi masih belum jelas apa yang mungkin terjadi selain kompromi pada kunci PGP dan spekulasi bahwa kunci pribadi mungkin telah dicuri dari hack server sebelumnya, kata Gustavo Gonzalez, seorang pengembang solusi di OpenZeppelin. Pengembang pseudonym dari Yearn Finance yaitu Bantek ini mengomentari di Twitter bahwa insiden ini mungkin terjadi oleh serangan rantai pasokan ya, atau supply
chain attack. Serangan rantai pasokan ini terjadi ketika hacker masuk dan memodifikasi perangkat lunak dengan menyuntikkan kode berbahaya ke dalam sistemnya, guys. Dalam kasus ini, mungkin hacker mendapat akses ya ke server Dashgear dengan bantuan kunci PGP yang dikompromikan dan kemudian mengekstrak kunci pribadi di dompet hotnya yang terhubung ke server. Namun penyelidikan resmi ya belum mengonfirmasi hal ini, guys. Insiden ini telah menarik perhatian banyak orang dan CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan timnya memantau aset dan akan membekukannya jika dikirim ke bursa sentralisasi, guys. Kita langsung saja ya. Next info datang dari baincrypto.com ya. Di sini diinformasikan bahwa pertumbuhan kripto di Asia ini akan terus berlanjut ya karena Binance berupaya untuk mengakuisisi bursa di Korea Selatan, guys. Jadi dilaporkan ya bahwa Binance sedang mengakuisisi exchange di Korea yaitu namanya GoPex. Dan sementara Hong Kong ini berencana untuk mengizinkan eksposur kripto bagi investor retail. The Center, sebuah publikasi Korea Selatan ya, melaporkan bahwa Binance telah menyelesaikan kesepakatan ya untuk mengakuisisi GoPex ini, guys. Dan GoPex ini merupakan salah satu bursa terbesar ya di Korea Selatan. Akuisisi ini seharusnya diumumkan sebelum Natal, tetapi terlambat karena diskusi terakhir mengenai valuasinya, guys. Nah, di sini guys, berarti Binance berencana untuk kembali masuk ya ke Korea Selatan, dan Binance ini telah menyelesaikan bisnisnya di Korea Selatan pada Januari 2021 kemarin ya karena penggunaan dan volume yang rendah. Bursa tersebut juga menghadapi tantangan regulatori dari otoritas lokal. Bursa yang dipimpin oleh Changpeng Zhao sedang mencoba untuk kembali masuk ke pasar tetapi tidak menerima lampu hijau regulatori untuk masuk langsung karena kekhawatiran seperti money laundering dan juga untuk perlindungan investornya, guys. Tetapi tim tersebut menemukan cara dengan mengakuisisi saham sebesar 41,2% ya dari Lee Junhang sebagai pemegang saham terbesar di exchange GoPex. Dengan serbuan akuisisi agresif dari Binance, maka masyarakat takut ya ini akan merusak kripto lebih jauh saat bursa tersebut jatuh. Dan ada sentimen negatif terhadap Changpeng Zhao dan Binance. Kemudian otoritas regulatori Hong Kong ini juga berencana untuk memperluas perdagangan kripto ke investor retail. Menurut South China Morning Post, Komisi Sekuritas dan Futures SFC akan mengeksplorasi cara mengizinkan investor retail untuk bisa mengakses perdagangan aset virtual. Perdagangan aset virtual saat ini terbatas ya untuk investor profesional atau mereka yang memiliki aset bankable lebih dari $1 juta, guys. Pertumbuhan exposure dari kripto khususnya bagi investor retail ya di Hong Kong ini mungkin akan meningkat dengan perkembangan ini. Broker dan juga manajer dana sedang mempersiapkan diri ya untuk memenangkan sebanyak mungkin untuk investor retail ini. Robert Liu, pemimpin aset digital di Deloitte Hong Kong, mengatakan ya bahwa kami telah melihat banyak broker lokal dan manajer dana yang mencari saran dari kami tentang persyaratan lisensi di bawah rezim regulatori baru. Masyarakat gembira bahwa lebih banyak regulator mengenali potensi kripto ini, dan negara Afrika contohnya adalah Nigeria juga berencana untuk mengatur cryptocurrency agar sesuai dengan inovasi ekonomi global, guys. Menarik ya. Kita lanjut, next info datang dari theblock.co. Di sini diinformasikan guys bahwa Decentral Exchange yaitu SushiSwap ini akan menghapus Kasi dan Miso platform. Nah, ini menarik ya. Jadi SushiSwap yang merupakan pertukaran terdesentralisasi terkemuka ya atau DEX telah mengumumkan rencana untuk menghapus dua penawaran yang dimilikinya, platform pinjaman Kasi dan token Launchpad Miso. Demikian dikatakan oleh Chief Technology Officer-nya Matthew Lilley. Lilley menyebut desain yang buruk dan kekurangan sumber daya sebagai alasan utama menghentikan penawaran tersebut. Kami memutuskan untuk menghapus Kasi, yaitu Sushi Lending, dan juga Miso sebagai Sushi Launchpad, tulisnya di Twitter. Kasi, untuk beberapa alasan, memiliki beberapa kekurangan desain, beroperasi dengan kerugian, dan kekurangan sumber daya yang dapat didedikasikan untuk itu. Lilley juga menambahkan bahwa SushiSwap akan menutup kedua penawaran tersebut pada kuartal pertama 2023 dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada pertukaran terdesentralisasi inti mereka yang memiliki nilai total terkunci atau value lock-nya sebesar 390 juta US dollar. Pada Maret 2021, tim SushiSwap memperkenalkan Kasi sebagai cara bagi pengguna untuk bisa meminjam aset kripto di dalam ruang Decentral Finance atau DeFi. Kemudian Miso
singkatan dari Minimal Initial Sushi Swap Offering, juga diperkenalkan oleh Sushi pada waktu yang sama ya untuk memulai project DeFi dengan cara crowdfunding. Kedua layanan ini tidak memiliki adopsi yang signifikan dari pengguna dan oleh karena itu dianggap tidak sukses guys. Oleh karena itu keputusan untuk menutup layanan pinjamannya yaitu Kasi dan launchpadnya yaitu Miso merupakan bagian dari usaha yang lebih besar untuk merestrukturisasi Sushi Swap. Menurut kepala chiefnya, Jared Gray, protokol hanya memiliki jangka waktu operasi selama 1,5 tahun yang tersedia guys. Kita lanjut guys, dan anggap saja informasi yang terakhir ini sebagai intermezzo ya. Saya rekomendasikan salah satu website yang cukup menarik yaitu token.unlock.app. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Website ini guys menyediakan atau memberikan informasi yang cukup bagus ya untuk kita khususnya yang mempunyai token-token ataupun kripto yang sekarang itu masih di lock atau dikunci guys. Jadi kita tidak bisa melakukan transaksi untuk token yang kita pegang itu. Nah, kenapa saya informasikan untuk website ini guys? Di website ini guys, kalian bisa mengetahui jadwal dari beberapa token di mana sekarang untuk tokennya itu sendiri masih di lock guys. Dan di sini sudah tertera jadwal untuk unlocknya. Jadi kita bisa memprediksi atau mempersiapkan diri ya sebelum terjadinya unlock dari token-token tersebut untuk diperjualbelikan ya ke depannya, kita itu bisa keluar dulu atau seenggaknya kita mengantisipasi lah guys ya. Karena biasanya jika ada token ataupun kripto yang di unlock untuk bisa ditransaksikan oleh para holdersnya, maka kecenderungan dari para holder ini pasti akan menjualnya guys. Dan apa yang terjadi jika dijual secara massal khususnya ya, maka ini bisa mengakibatkan harga dari token tersebut ini jatuh guys. Jadi sebelum itu terjadi, kemudian kita mempunyai token tersebut yang tidak di lock, kita bisa mengantisipasi dulu guys. Jadi kita bisa jual dulu sebelum terjadinya unlock. Kalian bisa lihat ya di sini contohnya ada token Aptos guys, dimana untuk sekarang harganya itu di $3,79 ya. Dengan maksimal supply-nya ada di 1 miliar token Aptos, fully diluted market cap ada di 3,7 miliar dolar, dengan market cap ada di 492 juta dolar, dan sirkulasi supply-nya ada di 130 juta dolar Aptos guys. Nah, di sini yang menarik ada sekitar 86,09% ya token yang di lock guys. Kemudian untuk unlock-nya menurut data di sini ya akan di unlock 8 hari 22 jam 52 menit lagi. Itu kira-kira tanggal 12 Januari 2023 guys. Artinya apa? Jika nanti tanggal 12 Januari 2023 ini token Aptos yang sudah dimiliki oleh para holder di awal yang di lock itu akan di unlock guys. Jadi nanti para holder itu bisa menjualnya secara bebas. Artinya apa? Maka potensi untuk penurunan harga dari Aptos ini bisa berlanjut. Dan ini cukup besar banget ya, karena yang di unlock ini ada 86% guys. Ini besar banget loh. Jadi kalian harus hati-hati ya untuk pemegang token Aptos. Kemudian ada juga One Inch. Ini sekitar 37% ya dari total token yang di lock. Ini juga termasuk besar banget guys. Ada juga token Gals. Ini token baru yang belum lama ini baru meluncur ya, dan akan segera di unlock sekitar 2 hari lagi sebesar 68% dari total supply-nya. Ini juga cukup banyak banget guys. Jadi harus hati-hati. Ada juga dari BitDAO dengan tokennya Bit ya. Ini juga termasuk besar banget guys, sekitar 33,7% dari total supply-nya. Ada juga ApeCoin, ini juga termasuk besar banget, 63,14% untuk token yang di lock, dan sekitar 13 hari lagi akan segera di unlock guys. Jadi buat kalian yang mempunyai atau sudah membeli token Ape ini, kalau bisa sih ya sebelum terjadi unlock jual dulu aja guys. Atau juga ya bisa kalian manfaatin untuk trading mengambil short. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai patokan ya, ataupun referensi untuk mengambil keputusan short. Di sini juga ada aksi Infinity guys, sekitar 32% yang akan di unlock sekitar 20 hari lagi. Ini juga termasuk besar. Begitu juga dengan jaringan dari aksi itu sendiri yaitu Ronin. Ini juga akan mengalami unlock untuk tokennya RON sebesar 74,6% guys. Ini banyak banget ya. Sekitar 23 hari ke depan atau tanggal 27 Januari ya. Di sini masih banyak banget guys, seperti ada GMT, kemudian ada Sandbox, ada Optimism juga ya, 75%. Ini besar banget guys, sekitar 147 hari lagi atau 31 Mei 2023. Ini masih lama sih ya. Tapi tetap kalian harus memperhatikan jadwal-jadwal ini guys, karena ini juga cukup mempengaruhi pergerakan harga ya jika terjadi unlock.
Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua yang mempunyai token-token yang tadi, ini harap mengantisipasi ya kapan jadwal untuk unlocknya. Jadi kalian bisa mengantisipasi kemungkinan harga bisa turun guys. Dan kalau memang bisa melakukan trading derivatif ya yang sudah ada pairingnya di beberapa exchange, kalian bisa mengambil posisi short sebelum terjadinya unlock ini guys. Karena pasti dari para holdersnya akan cenderung untuk menjual token sebelum terjadi unlock tokennya guys. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat guys, dan kita tunggu respon kalian di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusi ya di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.